Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam keadaan Islam iman, hadir dalam kewajiban dan kebutuhan kita salat berjamaah, dilanjut dengan kajian. Wabil khusus kajian tentang akidah Islam yang menjadi pilar agama ini, yang sangat diperlukan apalagi ketika banyak tantangan, banyak yang merongrong ataupun yang merusak. Jadi kajian-kajian tentang akidah adalah kajian yang termasuk ilmu wajib fardu ain. Kita semua harus mempelajarinya, lebih-lebih kalau banyak tantangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita akan mengkaji soal sahabat. Insyaallah untuk khatam paling memerlukan 2 pertemuan lagi. Kita sudah khatam dan juga saya persiapkan ijazah sanadnya, karena alhamdulillah dengan izin Allah ketika saya mengawali kajian dengan sekarang ketika akan mengkhatamkan kitab ini sudah banyak perkembangan kajian riwayat dan belum saya tertibkan. Nah, ini perlu untuk ditertibkan agar bisa ditampilkan nanti. Nah, sekarang yang terpenting adalah kita ngaji tentang pemahaman. Nomor 1, pemahaman. Riwayat hanya sebagai garamnya saja, bumbunya saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ngaji kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, murid daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemarin terakhir bicara tentang tidak mengkafirkan ahli kiblat. Itu memang ijma' Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk dinyatakan sendiri oleh Imam Syafi'i dalam akidahnya. Imam Syafi'i punya kitab akidah, walaupun bukan tulisan beliau sendiri, tapi dikumpulkan, dihimpun dan diriwayatkan muttasil dari beliau. Dan alhamdulillah saya sekarang pondoknya dalam posisi sedang mensyarah akidah Imam Syafi'i rahimahullah, yang nantinya itu juga kita kaji dan kita riwayatkan. Ada banyak ulama, paling tidak sudah ada 5 ulama yang atau 6 yang memberi ijazah tentang akidah Imam Syafi'i rahimahullah. 3 diantaranya ijazah khusus, 3 diantaranya ijazah sama. Saya mengkhatamkan akidah Imam Syafi'i itu dari para guru. Alhamdulillah sekarang saya sedang mensyarah, itu tahap pertama. Nanti masih ada lagi
Tahap kedua, di luar kitab akidah ini akan saya kumpulkan dari akidah beliau yang tercecer, insyaallah ta'ala. Nanti tahap ketiga digabungkan antara kitab khusus akidah Imam Syafi'i dengan yang tercecer yang kita himpun agar menjadi satu kesatuan, gambaran jelas bagaimana akidah Imam Syafi'i rahimahullah memanfaatkan banyak kitab yang sudah ditulis oleh para ulama tentang Imam Syafi'i, tentang akidah Imam Syafi'i dari guru-guru kami. Insyaallah itulah yang akan saya jadikan di antara sumber sekundernya, sumber primernya yang membaca langsung kitab-kitab Imam Syafi'i. Jamaah sekalian rahimahullah, sekarang bab as-sahabah. Qala al-muallif al-Imam al-Muzani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyaikhihi wa lana wa limasyayikhina wa lil hadirin. Allahumma amin. Wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu fa huwa afdalul khalqi wa akhyaruhum ba'da an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa nuthanni ba'dahu bil Faruqi wa huwa Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu fahuma wazira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa daji'ahu fi qabrih wa nuthallisu bidin nurain Utsman bin Affan radhiyallahu anhu thumma bidil fadli wat tuqa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in thumma al-baqina min al-ashrati alladhina awjaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannata wa nukhlisu li kulli rajulin minhum min al-mahabbati biqadri alladhi awjaba lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min at-tafdhil thumma li sa'iri ashabihi min ba'dihim ridwanullahi alaihim ajma'in wa yuqalu bi fadlihim wa yudhkaruna bi mahasini af'alihim wa numsiku 'anil khawdi fi ma shajara bainahum fahum khiyaru ahli al-ardi ba'da nabiyyihim irtadahum Allah azza wa jalla li nabiyyihi wa ja'alahum ansaran li dinihi fahum a'immatud din wa a'lamul muslimin radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, kita terjemah dulu. Ada 3 fakrah, ada 3 alinea yang disimpulkan oleh Imam Al-Muzani dari akidah salaf, akidah Ahlussunnah tentang para sahabat. Wa yuqalu, dan disuarakan, dikatakan, dinyatakan di fadli khalifati Rasulillah, dengan keutamaan pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq secara de facto, secara de jure adalah khalifah Rasulullah dan afdalus sahabah. Fahuwa afdalul khalqi. Abu Bakar adalah manusia terbaik, wa akhyaruhum, manusia terpilih, ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi kita Muhammad. Wa nuthanni ba'dahu bil Faruq, dan yang kedua setelah Abu Bakar adalah Al-Faruq, wa huwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat terbaik nomor 2 setelah Abu Bakar adalah Umar radhiyallahu anhu. Ini semua ijma sahabat tanpa kecuali, termasuk di dalamnya Ali bin Abi Thalib, termasuk seluruh ahlul bait. Maka
sangat ironis kalau orang-orang Syiah mengaku pecinta Ahlul Bait, pengikut Ahlul Bait, tapi ternyata menyalahi Ahlul Bait. Ternyata Ahlul Bait hanya dipakai namanya untuk jualan akidah bid'ahnya yang merusak itu untuk balas dendam kepada umat Islam dari dalam. Sebenarnya mereka tidak cinta Ahlul Bait, hanya sebagai kedok semata. Bukti nyatanya sangat banyak. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Seluruh Ahlul Bait itu berbaiat kepada Abu Bakar, berbaiat kepada Umar, menjadi menterinya. Bahkan Ali bin Abi Thalib memberi nama anaknya dengan nama Abu Bakar, dengan nama Umar. Bahkan Umar diambil menantunya Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Tapi itu semuanya itu tidak ada harganya, tidak ada nilainya bagi orang Syiah. Karena orang Syiah tujuannya bukan untuk ikut Sayyidina Ali betulan, ya. Jadi mereka berbohong, membuat kedustaan, merusak sejarah, merusak nama Islam, para sahabat, para Ahlul Bait, dirusak semua. Ironis lagi kalau kita Ahlus Sunnah, masyarakat tidak sadar, tidak paham, malah diadu domba mau, ya, oleh orang Syiah, disebarkan Syiah di tengah-tengahnya mau dan seterusnya. Baik, kita lanjut dulu. Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu fahuma wazira Rasulillah. Abu Bakar Umar itu adalah kedua menteri bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua menterinya Rasulullah. Kemana-mana nanti kita baca hadisnya, selalu Rasul Abu Bakar Umar, Rasul Abu Bakar Umar, Rasul Abu Bakar Umar terus. Jadi selama hidup keduanya adalah menterinya Kanjeng Nabi. Sudah begitu menjadi mertuanya Kanjeng Nabi. Kedua, jadi anak dari Abu Bakar, anak dari Umar menjadi istri Nabi di dunia dan di surga. Coba kurang apa? Tapi yang begini ini orang Syiah memang nggak mau Rasulullah sebenarnya, walaupun faktanya begitu mereka nggak mau. Ya, bahkan jadi ketika berdakwah menjadi temannya, ketika berjuang membangun negara, memimpin, menjadi menterinya, kemudian menjadi mertuanya, lalu ketika Nabi wafat menjadi penerusnya, lalu setelah itu Abu Bakar wafat, Umar wafat, menjadi teman berbaringnya di makamnya. Jadi teman Nabi, hidup mati dunia akhirat, kurang apa? Wa taji'ahu fi qabrih wa nusalisu, dan kami sebutkan urutan nomor 3 bidin nuraini. Urutan ketiga adalah Dzun-Nurain, sahabat yang punya dua cahaya. Bagaimana tidak dua cahaya? Dua itu adalah dua putri Nabi SAW. Mana ada manusia di dunia yang menjadi menantu Nabi 2 kali? Kalau tidak Utsman bin Affan. Ya, putri adalah dua hatinya dan kehormatannya. Mana mungkin diberikan kepada Utsman kalau Utsman tidak layak menjadi mantunya. Makanya hanya orang-orang yang dibutakan, berada dalam kegelapan, yang tidak menerima semua ini. Wa nusalisu bidin nuraini, Ruqayyah dan Kulthum radhiyallahu anhuma, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tsumma bidil fadli wat tuqa. Kemudian yang keempat adalah
Jadi Ali bin Abi Thalib adalah imam kita, sayyid kita, tapi nomor 4. Nomor 4 Abu Bakar dulu, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Lah orang Syiah tidak mau. Yang mengatakan seperti yang kita terangkan itu ya kafir. Karena Ali ditaruh nomor 4 katanya, harusnya nomor 1. Terus nomor 1 terus di mana? Ya Abu Bakar nggak ada, orang fasik di neraka, Umar di neraka, Utsman di neraka. Itu maunya orang Syiah. Ya. Nyata. Begitu kalau vulgar itu adalah begitu sesatnya. Tapi ya laku. Berarti kan ada yang memang tidak beres. Kok laku saja walaupun sudah sesat seperti ini. Kalau tidak percaya dengan yang menerangkan seperti kita pada diri ijma, berarti kan kebodohannya itu kan sudah nggak bisa dikomentari, sudah gimana kebodohan. Ya, merokap kuadrat, ya, bukan kuadrat 2 lagi. Jamaah rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, kita lanjut. Tsummal baqin, setelah 4 khulafaur rasyidin secara berurutan baik sejarahnya maupun kepemimpinannya sama, begitu pula urut-urutan dalam ketakwaannya. Tsummal baqina, setelah keempatnya disusul dengan al-baqin yang tersisa minal asyarati, dari 10 sahabat. Dari 10 kurangi 4 jadi 6. Sisanya 6, karena ada 10 sahabat yang dikatakan masuk surga langsung oleh Nabi. Alladzina aujaba lahum Rasulullah, yang sudah diwajibkan oleh Rasulullah SAW lahum, untuk mereka, al-jannata, surga. Sudah diwajibkan surga untuk mereka oleh Rasulullah dalam satu majelis. Disebut 10 orang, 4 orang khulafaur rasyidin ditambah 6 yang lain. Ya, al-baqina minal asyrah. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian wa nukhlisu li kulli rajulin minhum minal mahabbah, dan kita memurnikan untuk masing-masing sahabat, yaitu kita murnikan al-mahabbah, rasa cinta, bi qadri alladzi aujaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seukuran sesuai dengan kadar yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minat tafdili, untuk diunggulkan. Tsumma li sa'iri ashabihi, kemudian jadi maksudnya li rajulin, masing-masing minhum dari 6, ya. Jadi masing-masing dari 6 itu dikhususkan kecintaan bagi mereka. Yang ke-6-nya mereka adalah Az-Zubair ibnu Al-Awwam, Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah, Talhah ibnu Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id ibnu Zaid, dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ajma'in. Masing-masing dari 6 sahabat menggenapi 10 sahabat kita cintai dengan kadar yang tinggi yang diwajibkan oleh Nabi SAW untuk diunggulkan di atas seluruh sahabatnya yang lain, ya, setelah Nabi SAW. Wa yuqalu bi fadlihim, kita lanjut. Wa yuqalu, dan dikatakan, disuarakan, dinyatakan, bifadlin, dengan keutamaan seluruh sahabat. Wa yudhkaruna, dan disebutkan mereka itu
bimahasini af'alihim, dengan perbuatan-perbuatan baik mereka. Jadi sahabat itu wajib disebut dengan baik, wajib, tidak boleh disebut dengan buruk. Walaupun tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW, tapi menyebut buruk sahabat itu tidak ada, tidak dilakukan kecuali ahli bid'ah, oleh ahli bid'ah. Kalau ahli sunnah tidak ada. Kenapa? Ini kewajiban agama, memang diperintah begitu oleh Nabi. Kenapa? Kan tidak masuk. Iya, terlalu besar jasanya, terlalu besar kebaikannya, dan Allah pun sudah menjamin mengampuni mereka, sehingga tidak ada alasan untuk menyebut keburukan. Walaupun misalnya betul-betul pernah dilakukan keburukan, tidak boleh, karena begitu besar haknya, sehingga diperintahkan oleh Nabi untuk melupakan keburukan, menutup keburukannya, dan harus mengungkapkan yang baik-baik saja. Bagaimana dengan kajian sejarah? Kan kita perlu objektif. Kalau ngaji sejarah dan detail ya monggo. Tapi apa yang Allah wajibkan, apa yang Rasul wajibkan, itu menjadi pegangan bagi peneliti sejarah Islam oleh orang Islam. Tidak boleh misalkan ada hasil kajian sejarah lalu menabrak ayat, menabrak hadis, itu tidak boleh. Itu kesimpulan yang salah, pasti salah. Karena Quran itu yang pasti benar, hadis pasti benar. Berarti dia masih salah, menggali, menyimpulkan masih salah. Silakan dilanjut terus. Pasti yang benar apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Wa numsiku anil khawdi fi ma shajara bainahum. Wa numsiku, dan kita menahan diri, anil khawdi, dari membicarakan fima shajara bainahum, tentang perkara yang terjadi pertikaian di tengah mereka, terjadi perselisihan bahkan peperangan di tengah mereka. Kewajiban kita apa? Diam. Selain diam tentu membela kalau ada yang mencoba untuk merusaknya. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah walaupun diam itu faham, bukan tidak paham detailnya, tapi suruh diamnya diam. Tapi kalau ada yang mencoba untuk merongrong, mengungkap, apalagi berdusta, maka tidak segan-segan para ulama Ahlussunnah keluar semua untuk membela para sahabat. Fahum khiyaru ahli al-ardi, para sahabat itu adalah sebaik-baik penduduk bumi. Ba'da nabihim, setelah nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irtadahumullah azza wa jalla, Allah meridhai mereka. Li nabihi, untuk menjadi teman nabinya. Wa ja'alahum, Allah mengangkat para sahabat, menjadikan para sahabat ansaran lidini, sebagai pembela agama-agama Allah. Fahum a'imatuddin, maka para sahabat adalah para imam agama. Wa alamul muslimin, dan para tokoh kaum muslimin radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma. Masyaallah muslimin rahmatullah. Jadi ini yang disampaikan oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Baik, selesai. Berarti berikutnya adalah, pertama kita ambilkan dari keterangan Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Mungkin nanti kedua dari buku saya, Menuntun Syiah ke Jalan yang Benar, ya. Baik, kita lanjut. Ada hal-hal yang perlu kita sampaikan dari tulisan Profesor Abdul Razak hafizahullah terkait dalil-dalil. Nah,
para sahabat radhiyallahu anhum itu kelasnya bertingkat-tingkat, sebagaimana para nabi juga bertingkat-tingkat. Allah berfirman tentang para nabi, wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd. Kami telah mengunggulkan sebagian nabi di atas nabi yang lain. Maka sahabat juga demikian. Oleh karena itulah ijma' Ahlussunnah wal Jamaah yang tertinggi adalah khulafa ar-rasyidun, empat khalifah yang sah itu adalah yang terbaik, tertinggi setelahnya. Kalau membaca tulisan orang Syiah yang memang gimana ya, geram. Dibilang Ali adalah khulafaur rasyidin, Ali adalah khalifatul rasulullah pertama yang sah secara de jure, walaupun tidak secara de facto. Karena secara de facto dipimpin oleh Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka adalah para pemimpin zalim, yang merampas, yang fasik, yang mengkhianati, wakilnya yang kafir, munafik, ahli neraka, begitu seterusnya. Itu ditulis oleh orang Syiah yang berbahasa Indonesia, tidak usah nyari yang berbahasa Arab yang di luar negeri. Itu yang ditulis di Indonesia, oleh orang Syiah Indonesia. Baik, Bapak Ibu rahmatullah. Nah, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, kunna naqul wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun. Kami para sahabat sudah bersuara, sudah menyuarakan, mengatakan, menyatakan saat Nabi Muhammad SAW masih hidup. Apa pernyataannya? Pernyataan sahabat di hadapan Nabi Muhammad SAW, afdalu ummatin Nabi SAW ba'dahu Abu Bakr, tsumma Umar, tsumma Utsman radhiyallahu anhu. Jadi suara itu sudah nyaring di hadapan Nabi saat Nabi masih hidup. Afdal ummatin Nabi, sebaik-baik umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'dahu setelah Nabi adalah Abu Bakr, tsumma Umar, tsumma Utsman. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Rawahu Abu Dawud, sahahahu Al-Albani. Lalu dari Ibnu Umar, dari yang lain, dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh putranya Muhammad ibnul Hanafiyah radhiyallahu anhu, ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abah, ayah, manusia terbaik setelah Nabi itu siapa? Anak bertanya kepada bapak. Bapak menyampaikan jawabannya dengan jelas dan gamblang. Qala Abu Bakr, manusia terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Abu Bakar. Tsumma man? Terus siapa lagi? Tsumma Umar. Kemudian Umar. Wa khasitu ayyaqula Utsman. Saya Muhammad bin Habibah sebagai anak, itu saya khawatir kalau saya tanya lagi kemudian siapa, saya khawatir jawabnya Utsman, Makanya saya tidak bertanya kemudian siapa, Bang, tapi langsung pertanyaannya saya ubah.
summa anta, terus kamu jenengan gimana? Gitu ya. Kalau ayah gimana? Jadi dia sengaja merubah pertanyaan karena sudah memprediksi mesti dijawabnya nanti Utsman. Summa anta, kemudian ayah dijawab ma ana illa rajulun minal muslimin. Nah, kalau saya ya seorang dari kaum muslimin. Jamaah rahimahullah, hadis ini riwayat Imam Bukhari, hadis Bukhari. Ya, dalam kitab Manaqib. Baik, lanjut. Terus Sayyidina Ali juga berkata, perhatikan ini. Tidak sekedar itu, Sayyidina Ali dengan tegas berkata, balaghani anna nasan yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar. La yufaddilni ahadun ala Abi Bakr wa Umar illa jalatu hadal muftari. Saya mendengar ada orang-orang mengunggulkan saya di atas Abu Bakar Umar. Maka tidak ada seorang pun ya yang mengunggulkan aku di atas Abu Bakar Umar kecuali akan aku cambuk seperti mencambuk orang yang mendem. Akan dicambuk 40 kali. Jadi gak main-main. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimahumullah, orang Syiah Rafidhah, Syiah yang sedang berkuasa di Iran, yang sekarang kalau mengikuti berita yang memang dunia ini tidak berada dalam kepastian, malah semakin mengkhawatirkan. Lalu di dalam Iran sendiri semakin buruk kondisi masyarakat. Ya, terjadi pembangkangan khususnya membangkang para mullah, orang-orang yang muammam yang pakai sorban itu, para imam pakai sorban. Wah, tidak laki tidak perempuan itu berontak, ya, berani menentang. Bahkan ada video yang mengerikan sekali, dikumpulkan dalam jumlah besar. Bagaimana imam-imam Syiah itu enak-enak berjalan, ya kan pakai udeng, surban. Gak laki, gak perempuan, anak kecil-kecil itu, muda-muda itu, ada yang dari depan, ada yang dari samping, banyak dari belakang, enak-enak berjalan langsung dibuang surbannya. Yang perempuan malah ya banyak yang sengaja membuka cadarnya di hadapannya, sudah berontak jadi kayak orang barat gitu. Dan seterusnya banyak ya, banyak ketimbang-ketimbangan karena ya Iran kan juga berperang memang. Drone-nya kan dipakai sama Rusia untuk memerangi Ukraina, menghanguskan Ukraina. Jadi tidak baik-baik saja, sangat mengkhawatirkan yang ada di Timur Tengah maupun di mana. Wallahu alam kabarnya Rusia dan Ukraina tidak akan datang di G20 ya, yang akan digelar di Indonesia. Nah, itu berarti ya gagal kalau Rusia nggak hadir, ya, Rusia Ukraina nggak. Jamaah sekalian rahimahumullah. Baik. Jadi Imam Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di sini tegas, siapa yang mengunggulkan Abu Bakar Umar maka akan dicambuk, dihukum cambuk. Ini sama dengan orang mendem. Nah, orang Syiah Rafidhah disebut Rafidhah karena menolak Abu Bakar Umar. Siapa yang menolak Khalifah Abu Bakar dan Amirul Mukminin Umar, atau siapa yang mengatakan Ali itu lebih unggul di atas Abu Bakar Umar, itu Rafidhah, itu hulan, itu sudah Syi'i ghali, sudah Syi'i ekstrim. Ya,
Indonesia ya hula. Memang ukurannya itu parameternya adalah Abu Bakar Umar. Kalau sampai mengunggulkan Ali di atas Abu Bakar Umar, ya sudah, itu Rafidhah. Tidak mungkin bisa ketemu. Ya orang-orang begitu yang menghalalkan darah Ahlussunnah. Jamaah sekalian Allah, baik. Ya, waktunya mungkin tinggal 10-an menit. Bahkan telah sahih bahwa Abu Bakar dan Umar adalah manusia terbaik secara mutlak setelah Nabi Muhammad SAW dan setelah para nabi dan para rasul. Dan itu diriwayatkan dari ucapan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari riwayat beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, Abu Bakr wa Umar sayyida kahuli ahli jannah. Ya, sayyida kuhuli ahli jannah minal awwalin wal akhirin ma khala nabiyyin wal mursalin la tukhbiruhuma ya Ali. Abu Bakar dan Umar itu adalah kedua pemimpin, ya, orang-orang dewasa yang masuk surga. Orang-orang dewasa, orang sepuh yang masuk surga, itu pimpinannya itu adalah Umar dan Abu Bakar dan Umar. Ya kalau istilahnya 40 tahun ke atas berarti sudah orang, bukan pemuda lagi. Tapi di bawahnya kan masih pemuda. Nah, kalau mereka sebisa begitu yang masuk surga, maka pimpinan mereka itu Abu Bakar Umar. Minal awwalin wal akhirin, bukan hanya dari umat Nabi Muhammad, mulai dari awal, dari Nabi Adam, ma khala nabiyyin wal mursalin, kecuali para nabi dan rasul saja yang di atasnya Abu Bakar. Kalau selain Nabi, Abu Bakar Umar adalah pimpinan ahli surga. La tukhbirhuma ya Ali, jangan kamu beritakan kepada keduanya wahai Ali. Jamaah sekalian rahimakumullah. Baik, itu tadi riwayat disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi atau Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Baik, nah itu di antara hal-hal yang penting untuk disampaikan. Kemudian setelah 4 khulafaur rasyidin ditambah dengan 6 untuk menjadi genap 10 ahli surga al-asyraf al-mubasysyarun bil jannah. Kemudian siapa lagi tertibnya para sahabat setelah itu? Yang terbaik setelah itu, sahabat terbaik setelah al-asyraf al-mubasysyarun bil jannah adalah ahlul hijratain, para sahabat yang hijrah ke 2 negeri, ya. Hijrah 2 kali. Pertama hijrah ke Habasyah, lalu pulang, lalu ikut hijrah ke Madinah. Itu hijrah 2 kali. Hijrah ke Habasyah, nyebrang ke Ethiopia, ke Sudan, ya, nyebrang ke Afrika, kemudian pulang, kemudian hijrah ke Madinah. Itu namanya ahlul hijrah. Setelah itu yang terbaik, nomor 3 yang terbaik adalah ahlu badrin, peserta perang Badar. Semua yang ikut perang Badar, yang 300 lebih. Kemudian setelah itu adalah yang nomor 4, ahli bai'atul ridwan, bai'atul hudaybiyah, bai'atul syajarah. Bai'atul ridwan, bai'at yang dilaksanakan tahta syajarah.
mulia, yaitu bersumpah setia sampai titik darah penghabisan, tidak akan mundur ya, untuk membela Utsman bin Affan yang dikabarkan ditahan dan tawan oleh kafir Quraisy. Nah, seluruh peserta Bai'atul Ridwan itu terbaik nomor 4, peringkat 4. Kemudian setelah itu peringkat kelima adalah man aslama qabla al-fathi. Semua sahabat yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah, sebelum Makkah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW tahun 8 Hijriah, yang masuk Islam sebelum itu, maka itu peringkat kelima. Kemudian setelah itu peringkat keenam adalah man aslama ba'dal fathi, orang yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Ketika masuk Islam, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong. Maklum, Mekah sudah jadi negeri Islam, Darussalam, sudah tidak ada kewajiban hijrah ke Madinah, ya, sehingga orang masuk Islam berbondong-bondong dari seluruh jazirah Arab. Itu adalah peringkat ke-6. Dan yang setelah itu bukan hanya masuk Islam saja, tapi berperang, ya, dan mengikut berperang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian peringkat ke-7 adalah siwarus sahabah, para anak-anak sahabat, sahabat-sahabat kecil yang ketemu Nabi mereka masih kecil. Itu adalah peringkat ke-7. Semuanya adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah, maka muslim di buku ini menuntun Syiah ke jalan yang benar, buku yang bagus sekali. Perlu saya sampaikan, ada produk-produk buku-buku yang bagus yang tidak boleh berhenti kita mencetak. Karena beberapa waktu lalu sesepuh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang juga menanyakan ke saya, masih ada tak Pak Ustadz? Kenapa? Kami membutuhkan, sudah habis. Ada orang-orang yang memang harus kami beri. Misalkan kapan diberi begini? Kan pernah ada sebuah institusi kecolongan mengundang orang Syiah sebagai narasumber, ya. Nah, untuk memahamkan yang lain kan butuh data, tidak bisa pakai omongan. Jangan, kenapa sama mengundang itu, ngasih mimbar dia untuk menyampaikan kebid'ahannya. Ini baca ini, kan? Ini Majelis Ulama Indonesia Pusat, ini Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, resmi. Nah, ini memang ini kami yang nyetak, ini kami yang jelas, ini kami yang nyetak, ya habis. Karena itu kalau mau ada infak, ya monggo, infak harga cetak aja. Ya Allah alam, sekarang dengan harga naik, apakah ini bisa 7.000 ya satu eksemplar begini, ya monggo kalau ada orang mau infak khusus untuk nyetak buku, diinfakkan. Ini penting sekali, apalagi di Malang sudah ada dosen-dosen Syiah, sudah doktor. Kalau dulu tuh Syiah masih murid-murid, masih mahasiswa, masih sembunyi-sembunyi. Sekarang sudah doktor, jadi dosen resmi. Khawatir sebentar lagi jadi guru besar gimana? Syiah. Betul. Jadi kita diam, tapi mereka nggak diam. Itu jadi persoalan serius. Kedepannya serius kita ini. Kalau sudah ada kelompok Syiahnya itu dulu. Ingat bagaimana Sampang, ya, susah. Yang susah bukan hanya Yasak Negoro, memang susah. Karena memang sifatnya mengkafirkan, menghalalkan darah, berbohong, halal, wajib berbohong. Gimana menghadapi orang yang wajib berbohong? Berbohong itu wajib, bagian dari keagamannya, cara masuk surga. Jadi terus terang,
Jadi sangat-sangat memprihatinkan. Dan ini buku Majelis Ulama ini nggak lengkap kalau tidak ada ini. Ini kan cuma ini mengenal mewaspadai, terus mengenali fatwa. Nah ini ada tambahan ilmunya. Bagaimana menuntun orang Syiah ke jalan benar? Mungkin ada anaknya, tetangganya, temannya kok terpapar Syiah. Nah waktu dialog butuh seperti ini. Mesti didengar, kamu kenapa ikut ngaji Syiah? Ketika mau ngomong kan sudah ada di sini, subhatnya sudah ada semua, ya. Subhatnya sudah ada, jawabannya. Paling tidak di sini sudah ditulis 188 subhat, lengkap dengan datanya yang logik. Nah ini penting sekali. Baik itu kita pakai sendiri atau kita hadiahkan kepada yang bersangkutan. Nah, wocor, mumpung kamu belum terlambat kamu menyesal nanti tiada guna. Silakan dibaca. Ya. Jazakallah. Jadi separuhnya ini berisi jawaban atas 188 biasa yang diulang-ulang sama orang Syiah, itu jawabannya. Kemudian yang bagian akhir tentang ahlul bait dan sahabat, hak dan kewajiban, ya. Baik, kita baca sebentar karena sudah isya. Sudah isya. Yang kita maksudkan perlu diketahui, yang kita maksudkan sebagai sahabat adalah orang-orang yang hidup bersama Nabi atau pernah melihat Nabi, pernah mendengar Nabi walau sesaat dalam keadaan mukmin dan meninggal dalam keadaan mukmin. Ya, man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukminan bihi wa mata ala dzalik. Itu definisinya sahabat. Berarti orang murtad bukan sahabat. Berarti orang munafik bukan sahabat. Walaupun kadang kelihatan sholat bersama Nabi, kadang perang bersama Nabi, orang kafir yang menyebut sahabat Muhammad. Tapi dalam agama Islam itu bukan sahabat. Munafik gimana sahabat? Ya. Jamaah rahimahullah, baik sedikit ya, di sini. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Wasiat Nabi untuk memuliakan dan menjaga hak-hak sahabat. Berarti juga wajib membela sahabat ketika banyak orang yang menghujatnya atau memalsukan sejarahnya, memfitnah sana sini. Bukan hanya sahabat, alumni juga difitnah-fitnah sama mereka. Jadi intinya kalau yang musuhi sahabat itu pertama Khawarij, yang kedua Syiah, yang ketiga liberal. Itulah musuhnya para sahabat. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah dengan segala madrasahnya semuanya sepakat bulat tentang sahabat ini. Poin yang mempersatukan Ahlussunnah ya sahabat. Baik. Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Ya. Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari ini mengatakan, kamu jangan mencaci sahabatku. Seandainya salah seorang kamu berinfak ya, emas sebesar gunung Uhud, mungkin ini sebesar gunung Kawi misalnya ya, tapi emas, bukan batu, bukan tanah. Ma balagha mudda ahadihim, pahalanya di sisi Allah infak yang begitu besar dari kamu tidak bisa menyamai pahala infaknya sahabat walau satu mud, walau satu kati atau setengah kati sekalipun. Artinya mustahil bisa menyaingi kebaikan sahabat itu. Maka jangan macam-macam siapa kamu. Ya. Kemudian Nabi SAW juga mewanti-wanti di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hibban, Allah fi ashabi, takutlah pada Allah tentang para sahabatku. La tattakhidhu ashabi gharada, jangan sampai kamu menjadikan sahabatku sebagai sasaran
sasaran caci, sasaran kritik, sasaran rasan-rasan. Jangan sampai. Man ahabbahum fa bihubbi ahabbahum. Siapa yang mencintai sahabat, maka karena cintanya kepada akulah ia mencintai mereka. Wa man abghadahum, siapa yang membenci sahabat, membenci mereka, fa bi bughdi abghadahum, maka sejatinya karena dia benci pada pula sehingga dia benci mereka. Jadi awas ya, ini langsung dari Nabi. Kalau ada orang mencaci maki sahabat, menjadikan sebagai sasaran kritikan, hujatan, maka itu sebenarnya orang itu sedang benci Rasulullah. Ya, cuma kalau mau menyatakan iya saya benci Rasul itu berani. Makanya diluapkan dalam bentuk mencaci maki dan memusuhi sahabatnya. Taib wa man adahum, siapa yang menyakiti sahabat, faqad adani, maka telah menyakiti aku. Wa man adani, siapa yang menyakiti aku, faqad adallah, maka telah menyakiti Allah. Wa man adallah fayushik wa yakhudah, siapa yang berani menyakiti Allah maka hampir akan diambil, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya, masa muslimin banyak lagi. Lalu setelah itu ada keyakinan Ahlussunnah tentang Ahlul Bait ya, secara global. Lalu hak Ahlul Bait atas umat Islam. Ya, banyak subjudulnya. Lalu pernyataan para ulama Ahlussunnah tentang akidah ini, baik kepada sahabatnya atau kepada Ahlul Baitnya, panjang dan lebar. Lalu kemudian di belakang itu ada lalu penutup, kemudian ada fatwa pendiri Nahdlatul Ulama tentang Syiah. Lalu ini dilampirkan saya lengkap sikap PP Muhammadiyah terhadap Syiah. Jadi lengkap dari pendiri bukunya maupun dari sikap PP Muhammadiyah. Nah, jadi bagus sekali untuk dibaca maupun untuk hadiah bagi orang-orang yang kita cintai dan kita harapkan keselamatannya. Karena syubhat sudah sangat berat. Barakallahu fikum. Ada yang bertanya? Sebelum kita tutup, kita persilakan. Cukup ya? Alhamdulillah cukup nopo ya? Ya cukup seneng, cukup tegang, cukup yopo, cukup mangkel, macam-macam. Ya semoga yang kita sampaikan semuanya berguna, bermanfaat. Baik qala Allah, qala Rasul, qala Imam Ghazali, qala ulama, maupun baik berita-beritanya, semuanya menjadi nasihat, menjadi warning bagi kita semuanya. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, kajian malam ini semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kedua kali pertemuan insyaallah sudah khataman dan kita beri ijazah insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la